Selamat berjumpa kembali, wahai para pembelajar arsitektur kota, masih dengan saya, Agus Eko Madyo. Nah, sebelumnya saya sampaikan bahwa assemblage thinking dari Kim Dovey untuk membaca fenomena arsitektur kota secara keseharian. Nah, pemikiran ini lebih bersifat aktual dalam menerjemahkan konsep urban process dan social matrix ya, dalam membentukkan arsitektur kota. Nah, salah satu konsep paling dasar dalam assemblage thinking adalah functional mix. Nah, ini apa bedanya ya dengan land use atau mixed use sebagai elemen rancang kota? Nah, begini nih. Kim Dovey ini banyak mengkritik pemikiran modernis ya tentang kota yang melihat kota ini bisa ditata dan secara terstruktur dan hierarkis layaknya sebuah pohon gitu ya. Nah, dengan pendekatan assemblage, maka fenomena arsitektur kota dilihat sebagai sebuah rajutan ya yang bisa menjalar kemana-mana gitu ya, tanpa ujung, tanpa pangkal, tanpa pusat, tanpa peri-peri gitu ya, selayaknya sebuah akar rimpang ya, dalam bahasa Inggris disebut rhizome. Nah, functional mix ini melihat bagaimana fungsi-fungsi dalam sebuah kawasan ini, dalam lingkungan binaan ini terrajut ya dalam kehidupan praktik sosial sehari-hari. Di sini untuk memetakan functional mix ya dalam suatu lingkungan binaan, Dovey ya dibantu dengan mahasiswanya ya, sekarang jadi junior dia di universitas dia adalah Elek Pavka gitu, memetakan ke dalam tiga hal ya, kegiatan ya, visit, work, and life. Nah, matriksnya itu nanti dari situ ya, fungsional mix dari tiga segitiga itu akan dipetakan dengan pendekatan dari functional mix. Nah ini itu dicoba oleh mahasiswa saya ya, Isayah gitu ya, yang mencoba memetakan ketiganya untuk membaca fenomena functional mix di komplek perumahan yang tempat tinggal dia ya. Nah kita lihat saja apa yang menjadi perhatian dari Isayah. Halo semuanya, pada siang ini karena cuaca lagi cerah dan lagi berangin juga jadi sejuk, saya memutuskan untuk berjalan-jalan di sekitar komplek perumahan saya, sekaligus untuk menunjukkan campuran fungsi bangunan sebagai salah satu bentuk arsitektur kota yang dibahas dalam buku milik Kim Dovey, yaitu Mapping Urbanities. Nah, mungkin tempat yang paling sesuai untuk menunjukkan campuran fungsi bangunan dalam skala perumahan itu ada di belakang sana. Jadi mungkin kita langsung cepetin aja videonya ke sana. Selamat menonton, terima kasih. Berikut ini merupakan rute jalan yang akan kita lalui. Ya, akhirnya kita sampai juga di sebuah jalan yang akan kita bahas. Dan dapat dilihat bahwa di sisi kanan tempat saya berdiri terdapat sebuah masjid. Masjid ini digunakan oleh masyarakat sekitar, baik yang bekerja maupun tinggal di sekitar masjid ini untuk beribadah. Dan jika saya berjalan sedikit ke depan, di seberang masjid tersebut terdapat sebuah bangunan baru. Bangunan ini difungsikan untuk tempat cuci mobil. Baik bangunan dengan fungsi komersial maupun bangunan untuk fungsi religius itu dapat digolongkan sebagai bangunan dengan fungsi visit, karena mayoritas orang yang datang hanya berkunjung dalam waktu yang singkat. Lalu jika saya berjalan sedikit ke depan, terdapat beberapa perumahan warga. Perumahan warga sendiri dapat digolongkan sebagai bangunan dengan fungsi lift, karena orang-orang yang berada di dalamnya tinggal secara menetap dalam rumah tersebut. Beberapa perumahan warga juga difungsikan untuk bangunan komersial seperti kafe dan salon. Lalu di sisi kiri dari tempat saya berdiri terdapat bangunan-bangunan komersial seperti toko sayur dan beberapa tempat makan. Dan di sebelah tempat makan dan toko sayur tersebut terdapat sebuah lahan kosong yang digunakan untuk tempat parkir oleh sebuah apotek yang berada di depan sana. Lalu jika saya berjalan sedikit ke depan, maka pada sisi kanan terdapat sebuah jalan masuk untuk masuk ke perumahan warga.
Begitu pula pada sisi kiri jalan tempat saya berada terdapat gang untuk masuk ke perumahan warga. Namun saat ini dalam keadaan portal tertutup sehingga tidak dapat diakses. Lalu berikut adalah apotek yang saya maksud sebelumnya. Apotek ini juga berfungsi sebagai bangunan komersial. Dan di seberang maupun di sebelah apotek tersebut terdapat deretan perumahan warga. Lalu di sebelah deretan perumahan warga tersebut terdapat sebuah tempat makan yang berisi beberapa jenis makanan yang dapat digunakan oleh warga sekitar untuk makan hanya dengan berjalan kaki. Di sebelah tempat makan tersebut juga terdapat sebuah gang untuk masuk ke perumahan yang saat ini juga dalam kondisi tertutup. Lalu baik di sebelah maupun di seberang tempat makan yang saya sebutkan sebelumnya, terdapat pula deretan rumah warga. Jika saya sedikit berjalan ke depan, pada sisi kanan terdapat sebuah minimarket yang dapat digunakan oleh warga sekitar untuk berbelanja kebutuhan harian. Dan di sisi seberang dari minimarket tadi terdapat sebuah gang masuk untuk ke perumahan yang saat ini juga dalam kondisi tertutup karena akses utamanya berada di tempat lain. Dan jika saya berjalan sedikit ke depan, terdapat sebuah bangunan bernama Epic yang digunakan sebagai kantor sewa. Bangunan-bangunan seperti kantor, sekolah itu dapat digolongkan sebagai bangunan dengan fungsi work karena orang-orang yang berkunjung menghabiskan waktu cukup lama, baik untuk bekerja maupun bersekolah. Dan jika saya berjalan sedikit ke depan, di sisi kanan di sebelah bangunan kantor tadi terdapat sebuah ruko yang masih dalam keadaan kosong. Ini merupakan rute jalan yang sudah kita lalui barusan, dan berikut merupakan peta warna jika jalan yang kita lalui barusan dipetakan berdasarkan segitiga live work visit. Dapat dilihat bahwa terdapat campuran fungsi bangunan dalam jalan tersebut, dengan golongan fungsi bangunan lift sebagai fungsi bangunan yang paling banyak terdapat di jalan tersebut. Fungsi bangunan yang tercampur dapat meningkatkan integrasi dalam sebuah kota, terutama dalam hal aksesibilitas dengan berjalan kaki atau walkability. Sebagai contoh, di jalan yang baru saja kita amati, penghuni rumah di jalan tersebut dapat dengan mudah berjalan kaki, baik untuk beribadah, membeli makan, ataupun membeli kebutuhan harian. Campuran fungsi ini juga dapat berperan dalam meningkatkan kesehatan masyarakat, karena secara tidak langsung dapat meningkatkan keinginan orang untuk berjalan kaki. Terima kasih ya Isayah ya. Nah, kalau kita lihat di bagian akhir video Isayah tadi, terlihat dia berusaha memetakan ya bagaimana visit, work and life terjadi ya, petanya ya dengan warna-warni itu di lingkungan sekitar dia ya. Nah, lalu apa manfaatnya buat arsiteknya? Nah, ini nanti ketika arsitek akan merancang suatu bangunan dan menentukan fungsi-fungsi apa yang cocok ya di bangunan tersebut, maka ia harus melihat bagaimana fungsi-fungsi di sekitarnya itu terwujud gitu. Nah, dengan memetakan fungsi yang terwujud di sekitarnya, maka bangunan baru yang dirancang itu akan hidup kalau dia bagian dari rajutan fungsi-fungsi yang ada. Nah, itulah filosofi dari fungsional mix itu seperti itu. Nah, tapi sekian dulu dari saya dan kita berjumpa pada topik mapping urbanity selanjutnya. Salam.